Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sekalian dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran pada pagi hari dengan baik dan lancar, sehingga mendapatkan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Tidak lupa Bapak mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, baik sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, baik secara sendirian maupun berjamaah di rumah, di masjid, atau mushola terdekat dari rumah. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang akhlak tercela. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang akhlak tercela pemarah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela fasik. Silakan dibuka buku paketnya halaman 62. Fasik yang B. Secara bahasa, fasik artinya keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan yang rusak. Itu adalah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa atau kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik adalah sikap fasik. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat surat yang ke-9 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Artinya orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh yang mungkar dan mencegah yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang yang munafik itu adalah orang yang fasik. Ya, surat At-Taubah 67. Fasik dapat berakibat pada kerusakan seseorang. Ada banyak bahaya fasik, diantaranya yang pertama, tidak dipercaya oleh manusia. Salah satu ciri orang fasik adalah perkataan tidak sesuai kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam tetapi melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia. Bahaya yang fasik yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang fasik. Itu adalah beberapa di antara banyak bahaya fasik. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu berusaha untuk menghindari sifat dan sikap fasik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara untuk terhindar dari sifat dan sikap fasik, yaitu yang pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran, yaitu senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Setiap hal yang terjadi senantiasa akan dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat terhindar dari sikap atau sifat fasik. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Setiap muslim hendaknya senantiasa berperilaku dan beramal sesuai ajaran agama Islam, karena hal ini
secara otomatis dapat menghindarkan diri dari fasik. Yang ketiga, memahami berita besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Berita besar hukuman Allah SWT kepada orang yang fasik, yakni neraka. Karena itu seorang muslim harus senantiasa memahami berita besar bahaya dan akibat dari fasik. Baik, untuk tugas pertemuan kali ini terkait sikap akhlak tercela fasik, yang pertama kalian meringkas materi ini. Yang pertama kerangkanya kalian tulis adalah judulnya itu fasik. Terus yang kedua pengertian fasik. Yang ketiga kalian tulis dalil Al-Quran atau hadis tentang fasik. Yang keempat adalah kalian tulis bahaya dari sikap fasik ini. Dan terakhir adalah kalian tulis cara menghindari dari sikap akhlak tercela fasik. Nanti setelah selesai kalian meringkas, silakan difoto dan dikirimkan ke Bapak, bisa lewat e-learning ataupun Japri. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.